Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinta Liona Agustin dengan NIM 143240049. Jadi pada video ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang muncul dalam artikel Antara News mengenai penguatan rupiah yang terjadi karena investor bersikap wait and see menjelang rilis data Amerika Serikat. Permasalahan utama yang saya ambil adalah ketergantungan rupiah terhadap sentimen global, khususnya data ekonomi Amerika Serikat yang menyebabkan nilai tukar rupiah sangat mudah berfluktuasi. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa rupiah menguat karena investor menunggu rilis data inflasi dan PMI US. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan rupiah bukan hanya dipengaruhi fundamental domestik, tetapi bahkan lebih sensitif terhadap ekspektasi pasar global. Ketika data inflasi US dirilis lebih tinggi atau lebih rendah dari prediksi, investor global dapat menarik atau memasukkan modal dalam jumlah besar ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Aliran modal inilah yang membuat rupiah cepat bergerak. Analisisnya, fenomena ini sangat relevan dengan nilai tukar dalam ekonomi makro, khususnya konsep capital flow dan interest rate parity. Menurut teori tersebut, investor akan menempatkan dana ke negara dengan tingkat imbal hasil terbaik dan resiko paling rendah. Ketika inflasi US berpotensi naik, The Fed diperkirakan mempertahankan atau menaikkan suku bunga. Hal ini membuat instrumen keuangan US menjadi lebih menarik, sehingga dana cenderung kembali ke dolar. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia mengalami arus keluar modal atau capital outflow yang mendorong pelemahan rupiah. Sebaliknya, ketika pasar menunggu data inflasi, investor cenderung menahan diri atau memindahkan sebagian dana ke pasar berkembang, menyebabkan rupiah menguat. Dampak terhadap perekonomian Indonesia. Volatilitas rupiah akibat sentimen global memiliki beberapa dampak penting, yaitu ada biaya impor menjadi tidak stabil, terutama untuk barang modal dan bahan baku industri. Yang kedua, ada inflasi domestik lebih rentan karena harga impor mudah naik. Yang ketiga, perencanaan bisnis terganggu, terutama pada sektor yang sangat bergantung pada dolar. Yang keempat, ada ketidakpastian ekonomi meningkat dan ini tidak dapat menurunkan minat investasi jangka panjang. Lalu untuk mengatasi masalah ini ada beberapa kebijakan yang ditempuh atau solusi. Yang pertama ada penguatan stabilitas makroekonomi, menjaga inflasi tetap rendah, defisit fiskal terkendali, dan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter. Stabilitas domestik akan memperkuat kepercayaan investor terhadap rupiah. Yang kedua, diversifikasi sumber devisa, mendorong ekspor bernilai tinggi, pariwisata, hilirisasi, dan ekonomi digital agar cadangan devisa meningkat dan rupiah lebih kuat menghadapi tekanan eksternal. Yang ketiga, perluasan local currency transaction atau LCT, yaitu menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara mitra, terutama asing, untuk mengatasi dominasi dolar. Yang keempat, ada pendalaman pasar keuangan domestik, yaitu meningkatkan variasi instrumen keuangan dalam rupiah, sehingga investor dalam negeri dan luar negeri memiliki pilihan investasi yang lebih banyak tanpa harus bergantung pada dolar. Menurut saya kesimpulannya, volatilitas rupiah akibat sentimen global adalah masalah struktural yang perlu ditangani secara komprehensif dengan memperkuat fundamental ekonomi, mendiversifikasi sumber devisa, dan memperluas penggunaan mata uang lokal. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada dolar dan menjaga stabilitas rupiah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.